siapa saya yang tak tergoda? Hati siapa saya yang tak tergoda? Ini kok studio gelap begini ya? Kan tadi sudah bilang buka dulu kacamatamu. Bang Rano, itu tadi lagu hits tahun 88 ya? Itu tahun 80-an lah kira-kira. 88 ya? betul. Masih ingat ya? Apa lirik lagunya ya? Ya, masih pengingatan saya masih cukup bagus. Mata yang kurang. Bang Rano, masih banyak yang mau tanya. Silakan dulu. Jadi orang langsung ingat kalau lihat kumis dan tai lalat. Karena Bang Rano ini bagus. cocok ya? Cocok. Tapi kalau emang kumis dari dulu berarti sejak zaman muda udah berkumis gitu ya? Memang saya sejak zaman mungkin SMA udah berkumis lah. Udah berkumis? Tapi ya kumis-kumis. Jadi awet tua bukan awet muda. Kayak mahasiswa sekarang. Nah sekarang apa sih kegiatan setelah nggak jadi gubernur lagi nih kan? Waduh, kenceng amat lo ngomongnya. Kembali ke habitat. Habis kayaknya kan sempat mau maju lagi ternyata. Ini kan salah doa Babe nih. Kan salah doa Benyamin. Bener didoain jadi gubernur jadi. Cuman sekali-kali. Kan dia doanya dia. Sekali-kali gue melihat lo jadi gubernur dulu. Sekali doang jadinya. Jadi hasilnya Babe ngomong kayak. Mestinya kan berkali-kali lu jadi gubernur. Minimal 2 kali, cuma sekali ya udah. Tapi alhamdulillah itu doa. Itulah kadang-kadang Riz, maaf ya, di sinetron Abang dulu tuh itu nggak ada dalam cerita ucapan itu tuh, ucapan Benyamin tuh nggak ada dalam naskah, nggak ada ya, skrip nggak ada, sekeluar seenak dia aja. Kayak misal tukang insinyur, anakku jadi tukang insinyur, nggak ada tukang insinyur. Itu ya pinter-pinter almarhum Benyamin tuh. Termasuk yang gubernur tadi itu. Termasuk gubernur. Nah, udah nggak jadi gubernur, kembali ke habitat. Kembali ke habitat. Ya, saya mau melanjutkan perjalanan, kalau boleh nyebut perjalanan Dul. Jadi memang saya akan membuat film, tapi film. Oke. Nanti kita bahas lebih jauh tuh soal film dulu. Oke. Tapi kita mau tanya-tanya dulu, setelah nggak jadi gubernur kan kembali mau buat film. Ya. Kemudian ini nggak ada rasa, selama ini kan jadi pejabat namanya kan, semuanya disiapkan segala macam, kembali jadi orang biasa, nggak ada post power syndrome gitu? Nggak ada, saya gini, saya jadi gubernur nggak lama loh, cuma setahun. Ya sampai 2015 lah 2015 saya dilantik menjadi gubernur, ya 2016 cuti, Oktober cuti. Udah cuti. Udah cuti, dan kemarin pilkada kan, jadi ya saya anggap sih nggak ada ya. Karena saya kalau di maaf, waktu saya ngejabat tuh biasa begini aja. Begini kadang-kadang kalau ada tamu nyanyi. Masih ada waktu? Ya buat tamu. Buat tamu. Jadi ya saya anggap nggak ada power syndrome. Nggak ada. Betul. Ya? Kemudian, nah ini seorang Rano Karno yang besar namanya di dunia seni peran, di film, ya kan, Sidul. Tapi kenapa kok ke politik waktu itu? Ini emang agak aneh juga. Saya juga bertanya kenapa sih bisa lari ke politik ya. Cuman kalau saya boleh bercerita, ini yang mengawali karir saya di politik adalah yang namanya Gus Solahuddin. Oke. Solahuddin Wahid. Beliau mengundang saya ke rumahnya. Beliau memaparkan lah ada sebuah, ya waktu itu lembaga survei internasional. Waktu itu pilkada DKI. 2007. Ya cuman secara realistis waktu itu belum ada dukungan partai kan. Sehingga ya tidak jadilah saya menjadi gubernur DKI waktu itu. Nah kemudian di pilkada Kabupaten Tangerang saya diajak oleh Pak Ismet Iskandar, waktu itu bupati, menjadi wakil bupati. Ya itu sebetulnya saya juga pikir kok bisa lari ke sini. Tapi saya serius loh, Riz. Sangat serius. Karena itu nama saya belakangnya kan Rano Karno SIP. Wow. Sarjana ilmu politik. Sarjana ilmu politik. Kuliah benar itu. Jadi emang cita-cita jangan-jangan mau jadi politikus atau mau jadi apa? Sebetulnya memang kita semua harus berpolitik. Harus. Anak-anak muda harus berpolitik. Walaupun dalam bidang apa-apa. Karena semua ini melalui sebuah perjalanan politis. Saya persempit, misal saya sebagai seniman budayawan, harus ada wakil seniman budayaan di dewan. Iya, oke. Karena memperjuangkan itu. Iya, gitu. Jadi harus berpolitik, tapi karena politik juga kalau orang dalam seni peran mungkin agak jauh sama KPK. Cuma kalau dari politik dekat sama KPK itu sempat dipanggil juga kan? Oh iya, nah, itu pernah dia. dipanggil makanya, juga. Jadi itu bagian dari perjalanannya. Harus ada yang kita jelaskan. Bukan berarti normalita, tapi memang begitu.
nggak ada masalah. Itu rasa dipanggil KPK kayak apa tuh? Ya nyut-nyutan juga. Cuman setelah saya jelaskan, mereka mau tahu segala macam. Ya realistis, saya dilantik jadi wakil gubernur tahun 2012. Ini peristiwa ini tahun 2011. Berarti kan saya tidak tahu. Iya. Apakah dengar? Jelas dengar. Itu harus kita jelaskan. Ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya. Itu berapa jam dulu? Ingat gak? Katanya kalau dipanggil sana lama kan? Sebetulnya bukan lama wawancaranya, itu apa namanya interogasi. Lama suruh nunggu. Ntar kita ditanya, pergi, balik lagi setengah jam, tanya lagi, pergi. Itu kepala cenut-cenut tuh ya? Ya gimana nggak cenut kalau ruangan kecil 2x2. Mau ya maaf. Sendirian lagi ya? Mau ke kamar mandi. Nggak boleh didampingi lagi ya? Nggak boleh didampingi ya? Nggak boleh. Sudah dari situ kan akhirnya untuk mulus nih, akhirnya maju lagi ketika Rano Karno maju lagi, habis berapa waktu itu dananya? Itu aja. APBD biar aja APBD. Tapi Rano Karno nih. Ya oplet gua nggak jual tapi. Nggak jual ya? Yang lain kita jual. Oke. Udah nyinggung oplet-opletan ya. Tapi nggak dimarahin partai kan kalah ya? Enggak. Tapi ya tetap kita harus lapor. Kita evaluasi. Kenapa bisa kalah segala macam. Ya artinya sampai sekarang hubungan saya baik dengan Pak Wahidin baik, dengan Andika wakil gubernur juga baik. Artinya saya bilang kalau memang saya diharapkan bisa membantu, saya siap untuk membantu. Artinya harus begitu. Kader partai masih? PDI Perjuangan masih ya? Cuman saya cuti sama ibu. Saya bilang, Bu, saya cuti dulu setahun. Bu. Kenapa? Ya nyari duit dulu. Saya bilang jadi sidul dulu. Dulu waktu masih menjabat sebagai gubernur kan sering memberikan kata sambutan dong. Kalau misalnya ada peresmian ini, peresmian itu kan. Nah, sekarang tuh di talk show itu saya selalu mempunyai challenge untuk bintang tamu saya. Bukan, ya? kalau mau ngomong jangan cuma kata sambutan. Apa? Upacara. Kenapa mau upacara? Kita nggak tahu upacara berapa lama nih hormatnya nih. Terus? Jadi pertama kali kan pimpinan upacara, inspektorat. Saya nanya inspektorat upacara siapa ya? Padahal kita kan, inspektorat. Hormat gerak. Ini orang hormat nggak mau turun kalau kita belum turun. Jadi nggak tahu ya? Ini ajudan di belakang, Pak turun, Pak turun. Apa gitu? Kenapa? Benar. Itu pengalaman. Jadi inspektur upacara lupa ya? Inspektur upacara kita nggak tahu siapa inspektur upacara, nggak taunya kita kan. Sekarang saya minta kata sambutan tapi diawali dengan huruf nih ya. S D K L M N. Nah. SD K L M N. Pilih. Oh, S. Ya udah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berdiri dong, berdiri. Oh. Coba kasih sambutan. Oh, kata depannya sambutan. berarti depannya S semua berarti awalnya. Hah? Depannya S semua. Selamat datang seluruhnya. Apa lagi tuh? Terus sambutan. Lu mujinya nggak ada begini zaman kita jadi gubernur baca semua. Apalagi S. Sekalian silakan duduk. Ya udah semuanya ada habis. Ya udah. Gubernurnya bingung. Kita kembali lagi sesaat lagi. Hatiku untukmu hanyalah untukmu ku serahkan, ku dambakan dirimu, Dewiku, permata hatiku, ku bayangkan di setiap waktu. Sidul ini sebetul kawin sama siapa sih? Sarah atau Jenab? Ini Sidul ya. Kita ngomongin Sidul tadi. Balik lagi ke habit. Berarti ya. Sidul anak sekolahan. Dulu ada Sidul anak Betawi. Itu Sidul anak Betawi tahun berapa ya dulu ya? Sidul anak Betawi itu syuting 71. Bentar. Ya. Ini gatel nih pakai kumis. Lagi. Ya. Bukan kumis udah kayak ini, udah kayak lintah. Ini nih film apa nih? Nah. Ini Sidul anak Jakarta. Sidul anak Jakarta. Ini tahun 71. Waktu dapat peran Sidul ini dari almarhum Syumanjaya, dia pulang dari Rusia. Film pertama dia Sidul. Waduh. Kenapa pilihannya jatuhnya? Nggak tahu waktu itu. Ya artinya gini, saya kan tinggal di Kemayoran. Dulu ada yang namanya sebutan Siniman Senen.
Seniman sinetron. Jadi seniman itu yang nggak ada karyanya ngumpul di restoran Padang. Mimpi aja menjadi seniman. Kalau tidurnya di restoran Padang, mandinya di rumah kita. Nah, termasuk almarhum Syuman. Jadi waktu dia mau bikin film, saya nggak pakai casting lagi waktu itu. Ya? Nggak. Jadi langsung dipilih. Main aja deh, gitu. Main. Nah, yang saya ingin cerita, waktu saya dapat peran Sidul ini udah kayak apa ya? Kalau orang bilang ketiban pohon tuh ketiban duren itu, kayak ketiban tangga. Apa aja yang membuat itu ketiban? Waduh, ini buku novel ini karangan Amanda Tumajuindo itu sudah saya baca gitu loh. Ternyata aduh, Riz, istilahnya ya bukan apa anak-anak saya bilang anak-anak lah, udah tua nih, udah 57. Waktu kecil saya susah. Sangat susah. Nah, Dul ini yang menemani kesusahan saya. Oh, misalnya baca terus, Sidul jualan kue, saya jualan kue. Masuk kampung, keluar kampung. Sidul jualan es lilin, es mambo dulu. Saya ikuti. Nah, jadi Sidul ini sudah jadi panutan. Melekat di diri. Wah, udah. Sudah. Makanya begitu almarhum Syumanjaya ajak saya main dalam Sidul Anak Jakarta atau Sidul Anak Betawi, itu udah kayak ketiban duren. Jadi begitu main, plak. Ya udah. Sampai yang namanya Sidul Anak Sekolahan, itu adalah mimpi saya 17 tahun. Untuk menjadi Sidul. Supaya nggak susah gitu ya? Supaya nggak susah, gitu. Ini ada lagi nih foto-fotonya nih. Ini kaset nih. Ini apa nih? Film apa? Ini bukan film, ini gambar kaset. Kaset. Apa cover kaset? Ya, dulu kita penyanyi, sorry bro. Album meledak tuh ya? Bukalah kacamatamu, kita dapat bonus mobil. Terus ada lagi yang sangat kusayang. Itu ciptaan almarhum Arianto. Itu juga meledak juga. Kenapa nggak jadi penyanyi terus? Ya kalah kita mau penyanyi lain. Saya bisa nyanyi tapi bukan penyanyi. Oh, bukan penyanyi ya. Oke. Ini dia nih yang kumisnya agak tebal nih udah nih. Nah, inilah. Apa sih kalau yang teringat dari Sidul Anak Sekolahan ini? Dari seorang Rano Karno apa? Oke. Apa ya? Sidul Anak Sekolahan ini tidak ada dalam novel Sidul Anak Betawi, Anak Jakarta itu. Tapi begitu saya memang masuk ke dalam toko itu, saya punya dendam bahwa Sidul ini harus sekolah. Soal kalau di Sidul Anak Jakarta pada tahun 71 dibuat, Sidul itu hanya sekolah dasar, dulu SR. Nah, saya ingin Sidul harus jadi mahasiswa, Sidul harus jadi mahasiswa. Itulah lahir Sidul Anak Sekolahan. Makanya kenapa saya bilang Sidul Anak Sekolahan, bukan anak sekolah. Karena yang saya bilang yang namanya sekolah, bukan hanya di sekolahan. Di tengah masyarakat kita terus belajar. Nah, itu kan sudah ada serial TV-nya. Ya. Membuat dari tadi yang Dul Anak Jakarta tadi, kemudian dari sekolahan. Kenapa kemudian ingin membuat film katanya? Saya dengar membuat The Movie, Sidul The Movie. Bener ya? Saya belum pernah bikin film. Oke. Untuk Sidul ya, satu. Kedua, The Movie ini saya ingin jawab pertanyaan orang. Sidul ini sebetul kawin sama siapa sih? Sarah atau Jenab? Artinya kalau ada Sidul The Movie ini perannya masih dimainkan oleh orang yang sama? Oleh orang sama. Orang yang sama? Orang yang sama. Yang masih ada tuh. Iya, yang masih ada tentunya. Nah, artinya nanti setelah The Movie, saya akan bikin sinetron lagi, baru bikin yang baru. Wah, ini jadi oke. Ini film aja belum selesai, tapi udah punya niatan lagi bikin serial TV. Karena gini, Riz, aku merasa Sidul ini tidak akan pernah habis, siapapun. Bahkan pun satu saat saya nggak ada, Sidul masih bisa lanjut. Karena Sidul setelah ini punya anak. Nah, inilah perjalanan anak Sidul ini yang menjadi menarik. Anaknya nikah lagi, punya cucu. Punya cucu lagi. Oke. Nanti ngomong sama Ibu Ketua Umum, cutinya panjang. Nggak jadi dibalik ke partai. Enggak, ibu tahu malah. Beliau support gitu kan. Ya. Kadang-kadang dalam pertemuan saya dengan Bu Mega, beliau sebetul satu, beliau penonton film. Dia bukan penonton, tapi dia penonton film. Penonton film ya. Dan yang luar biasa yang menarik bagi saya Bu Mega, beliau paling suka film kartun. Film kartun. Bisa dibayangin nggak? Iya. Beliau paling suka nonton film kartun. Nah, jadi sebetulnya sense komedi ibu tuh bagus loh. Ini Bu Mega nonton nanti pasti diizinin. Oke, cutinya panjang lagi gitu. Jadi apa dong, bocoran dikit lah, The Movie ini akan di-syuting di mana gitu? Ya, hampir 70% saya syuting di Belanda. Kenapa di Belanda? Karena di Belanda loh ya. Kenapa di Belanda? Karena pada waktu itu Sarah meninggalkan Dul, dia lari ke Belanda. Iya. Dalam keadaan hamil. Jadi selama 14 tahun, pencarian. Dul dengan Sarah tidak pernah ketemu. Oh. Ya. Jadi ketemu besok yang nyari Mandra. Oh,
Mandra, ghost Pakai to Belanda. Mandra hilang di Belanda. Waduh, lucu juga tuh ya. Mandra hilang di Belanda. Nah, itu tadi e-talkshow itu selalu ada challenge. Bang Apa Rano. tuh? Apa challenge-nya saya juga belum tahu. Nah, Ya. Ada apa Angel tantangannya? Ya, selamat Sini, Bang. malam. malam Bang Angel. Rano. Hari ini tantangannya adalah kita kembali lagi dengan bermain dart. Di dalam balon-balon ini ada kata-kata. Oke. Misalnya, muter-muter ke bleber natep pager. Muter-muter ke bleber natep pager. Ini 10 aslinya kali. Jember apa orang mana sih? Kok bisa muter-muter ke bleber? Jadi itu diucapkan sebanyak 10 kali. Yang salah ada hukumannya. Apa hukumannya? Anda harus meneguk 2 gelas air ini supaya tambah lancar. Waduh, Suwit dulu. Oke ya. Ayo, Yang pertama silakan. adalah Kan gua menang. Lu menang kan? Iya. Gua kalah. Iya Oh, gua duluan. Ini apa ini? Iya, percayain aja, pilih. Satu lagi, udah bang, biarin. Terus. Ya. Oh, ambil tuh. Apa tuh? Ya. satu bang. Apa ini? Satu sate apa sih? Satu sate. Oh, satu sate tujuh susu. Ya. Belum mulai aja udah salah. Kan susuk. Satu Gua belum apa-apa udah berantakan. Satu sate, 7 tusuk. 7 tusuk. Dah. Satu sate 7 tusuk 10 kali. Satu sate 7 tusuk, satu sate Udah mau mulai apa belum nih? Mau mulai? Udah mulai. Mau mulai nggak? Ayo Mulai mulai ya. ya. Oke ya. 3, 2, 1. Satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk. Ya. Minum air deh. Susah ya? Susah. Satu sate 7. Susuk. Bang Karno, Bukan. ingat susuknya siapa? Ya jangan ngomong susuk kamu dah. Bagian lu sekarang. Sama Ayo. boy. Ini, ayo. Jeng. Wah, tuh. Ini kayak gampang nih kayaknya. Mosok sih. Gampang ini. Mosok gampang. Apa itu? Halo. Ular lari lurus. Waduh. Nah, 10 kali. Satu sate 7 tusuk. Udah lewat. Ular lari lurus, ular gak kurus. Belum. Susah. Apa lu aja deh? Udah cepetan. Ya. Apa ini dia? Kuku kaki kakak kakekku kaku. Kuku kaki kakak kakekku kaku. Kuku kaki kakek. Kuku kaki kakak. Dua. Kuku kaki kakak kakekku kaku. Kuku kaki kakakku kakekku kaku. Minum. Gini aja deh. Ya. Siapa tahu habis minum lancar. Kuku kaki kakekku kaku. Kuku kaki kakakku kakek kaku. Kuku kaki kakakku kakek aku. Udah nggak bisa. Susah ya? Mau lagi? Nggak udah kenyang. Mau lagi? Udah kenyang. Cukup. Cukup. Bang Rano, malam hari ini kita sangat terhibur. Terima kasih sudah Sama-sama. nonton di Talkshow malam hari ini. Sukses buat Sidul. Thank you, makasih, Movie-nya. Kita punya kebiasaan. Foto bersama dulu. Ya. Foto dulu. Di situ anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Dia berisik.